Oke. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada sore hari ini kan waktunya sore ya, 15.30, kita akan diskusi santuy ya, santai tentang apa itu cyber security dan juga tanggung jawabnya ini sebenarnya pada siapa. Nah, ini menarik, kita hadirkan salah seorang alumni ya, alumni dari program Bakti Nusa. Angkatan berapa, Mi? Kok lali aku, Mi? 9. Angkatan 9. Ya, Fahmi ini angkatan 9. Bakti Nusa angkatan 9 dan sudah melanglang buana karena memang jurusannya dari, kalau di UB namanya Fakultas Ilmu Komputer, ya, Filkom ya. Nah, di UB Fakultas Ilmu Komputer, dan insya Allah nanti juga bisa cerita, Mi, lulusan Filkom itu ngapain saja gitu ya. Apakah semua jadi Android developer atau software engineer, atau mungkin ada pernah istilah saya baca itu di Jawa Pos itu ada hacker white hat ya, apakah juga Ada. seperti itu gitu kan. Nah, nanti kita bahas bersama. Nah, sebelum kita masuk ke materi, mari kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Nah, selebihnya akan langsung saya berikan ke Mas Fahmi ya. Biasa dipanggil Fahmi, Alfa, Reza gitu ya. Nah, kalau browsing di internet itu ada beritanya di Good News from Indonesia ya. Nah, ada beberapa berita di LinkedIn juga ada ya tentang profil Mas Fahmi ini. Nanti kita akan diskusi banyak tanpa berpanjang kali lebar. Mas Fahmi mau share screen? Boleh. Oke, boleh. Saya stop share. Terus habis stop share, ya. Saya bisa share screen ya harusnya. Oke. Sudah nih. Oke, nitip izin share screen ya. Ya, silahkan, monggo. Oke. Ya. Oke, mungkin kenalan dulu ya. Saya sekarang posisinya di Tokopedia, jadi software engineer dan mentor ini sih di kampus Merdeka batch berapa ya? Batch 3, batch 2, batch 3, sekarang batch 3 baru jalan ya. Oke. Nah, sebenarnya tadi mungkin kenalan dulu ya, di Filkom itu di UB ya, Filkom UB itu ada 4 jurusan atau ada 4 prodi kalau nggak salah. Aku lupa. Yang pertama ada teknik informatika. Terus di sini ada teknik komputer. Lalu ada apa lagi ya? Sistem informasi. Ada teknologi informasi. Sama yang terakhir ada ini sih, pendidikan teknologi informasi. Nah, ada 5 ya, ada 5 prodi yang ada di Filkom. Ini hampir semua kampus kayaknya sama ya, ada segini juga prodinya kalau udah fakultas sendiri. Oke, nah kalau saya yang tahu ya, mungkin saya spesifik ya di teknik informatika karena saya dulu di teknik informatika. Itu ada 4 jurusan kalau nggak salah. Yang pertama ada software engineer, software engineering, yaitu RPL ya, atau disingkat rekayasa perangkat lunak. Perangkat lunak. Terus ada apa lagi ya? Ada AI, artificial intelligence. Nah, ini menarik nih, ini sih matematika semua ya. Terus di sini ada networking. Nah, ini termasuk security itu ada di networking ya. Jadi dosen saya itu ada yang ini sih, ada yang
dia jadi ahli networking itu, kalau dia dapat kasus itu emang gede duitnya ya. Nah, itu di security. Terus ada apa lagi ya? Yang satu ada mobile and game. Nah, ini bahasanya yang dipakai beda-beda, guys. Jadi kalau pakai di AI itu ya kita biasanya pakainya Python ya, Python, Scala dan lain-lain ya. Kalau di mobile game ini biasanya bahasanya yang dipakai ini C++ ya. C++ atau biasanya pakai C# ya. Ini bahasa yang dipakai biasanya. Atau ada Java juga ada Swift juga gitu. Nah, kalau networking ini kita belajarnya banyak ya. Jadi dari arsitektur. Nah, jadi di IT itu ada arsitekturnya. Arsitektur application ya. Arsitektur, terus ada lagi ada security dan lain-lain ya. Jadi nah, network ini lumayan luas ya. Jadi ya ini lumayan berperan banget dalam adanya software ini, software engineering gitu ya. Nah, di sini yang menarik adalah ada big data kalau teman-teman tahu ya. Big data, machine learning, dan lain-lain. Oke. Nah, ini hubungan tentang data ya. Data ini sebenarnya mirip-mirip kayak statistik ya. Kalau teman-teman yang di statistik ya harusnya paham sih. Kayak apa ya buat statistik ini gitu ya. Nah, ini ada kayak ada metode-metodenya, aku sedikit lupa sih ini isinya apa aja. Nah, kalau saya sekarang di sini ya. Tapi dulu pas kuliah saya di sini. Di networking. Sekarang kerjanya di Tokopedia, saya di engineering ya. Engineering itu ada front end, ada back end, ada mobile, ada mobile sendiri. Ada Kotlin gitu. Nah, dibagi ini sih. Nah, security itu sebenarnya masuk di sini. Gitu sih. Nah, kalau di kerjaan ini beda lagi ya. Kalau di Tokopedia itu lebih luas banget. Jadi kalau di Tokopedia ya, Tokopedia teks itu lumayan gede. Jadi bagiannya itu sendiri-sendiri. Ada tim produk, lalu ada tim bisnis, terus ada tim apa lagi ya, UI UX, ada tim mobile, ada tim web, sama ada tim backend. Ini jadi satu kesatuan. Jadi bukan satu kesatuan sih, tapi mereka bekerja sama itu ya. Sini ada backend. Ada lagi namanya DevOps. Yang terakhir ada, ya ini paling menarik, teman-teman paling paling jarang kerjaan ada itu IT security. Di Tokopedia ada IT security. Jadi kalau bilang pemerintah apa ya kemarin, oh data HP itu nggak penting ya, itu penting banget sebenarnya. Karena sekarang kita login pakai GoPay aja pakai nomor HP loh. Kalau orang udah bisa masuk ke nomor HP tersebut kan bahaya ya juga gitu. Apalagi kalau di Indonesia banyak orang yang nggak ngerti teknologi. Jadi kalau di sekarang apa serangan security itu tuh ada namanya social engineering ya. Jadi teman-teman pernah dapat kayak gini nggak? Email. Nah, kayak gini ini namanya social engineering. Ketika teman-teman klik, itu laptop teman-teman aktivitasnya akan bisa dilacak oleh si hacker. Nah, ini lumayan bahaya sih. Contoh teman-teman kalau apa dapat email ini coba jangan lupa dicek ininya juga ya, emailnya udah benar atau enggak dan lain-lain gitu ya. Nah, ini bahayanya contohnya kemarin apa ya? Nah ini Southwest ini kalau nggak salah ini kan pesawat kan, ini kan tapi ini nggak bener emailnya. Ini bahaya juga kalau teman-teman klik teman-teman bisa kena spam di sini. Terus dia bisa login ke laptop teman-teman gitu. Itu lumayan bahaya. Nah, kalau di IT security Tokopedia itu dia kerjanya itu lebih ke security ini sih, security logic bisnis. Sama kebocoran database itu ya.
bocor atau enggak. Nah, ini ada bagiannya sendiri yang ini apa? Memeriksa. Gitu sih. Nah, kalau saya sekarang bagiannya di sini. Saya di sini. Di backend. Nah, backend ini sangat sangat ini ya, lekat dengan namanya security. Kenapa? Karena apapun data yang kita kirimkan itu harus ada persetujuan dari IT security. Contoh ya, kalau teman-teman pernah pakai Halodoc kan? Ada yang pernah pakai Halodoc nggak? Pakai kan? Itu kan ada nomor telepon kan? Pakai buat beli obat itu kan, Ya, benar. dokter Nah, kalau konsultasi juga ya. yes, konsultasi dokter kan, ada nomor telepon. Katakanlah teman-teman kan itu pembayarannya bisa pakai GoPay kan, benar nggak? Nah, GoPay itu sebenarnya ada persetujuan nggak ke Halodoc buat nge-share nomor teleponnya ke Halodoc gitu? Itu ada persetujuan dari IT security. Nah, kenapa harus ada persetujuan? Kalau semuanya Halodoc ke-hack, datanya itu kena, nah itu Tokopedia juga kena. Nah, itu lumayan kompleks sih kalau tentang IT security ya. Nah, kalau di kita ada namanya PII ya. PII, jadi kepanjangannya aku lupa apa. Jadi ada namanya PII, data yang sensitif atau enggak. Contoh email aja di kita harus dienkripsi ya. Jadi kalau ketika ada bobol, database bobol itu emailnya nggak langsung kena itu. Mereka harus mengenkripsi dulu. Dan enkripsi itu setiap kali berapa waktu itu pasti harus diubah. Contoh enkripsi itu apa? Jadi mungkin aku jelasin dulu. Enkripsi itu kayak gini. Contohnya teman-teman punya password, Mas Fatih tuh ya punya password Bismillah gitu ya. 7. So, enkripsi itu bentar. Membuat isi di database itu nggak kayak gini, tapi jadi mungkin karakter yang nggak beraturan kayak gini. That's it encryption. Jadi ketika password disimpan di database itu nggak bismillah gini, tapi udah jadi kayak gini. Itu encryption. Nah, ini kayak kalau zaman perang dulu tuh kayak ini ya, apa orang-orang tuh zaman dulu kayak punya sandi-sandi gitu ya. Contoh kalau ini berarti apa itu. Nah, ini namanya enkripsi sih. Nah, ini sebenarnya datang dari prinsip perang gitu. Karena enkripsi ini datang kan karena Perang Dunia Kedua ya. Gimana caranya orang itu nggak bisa apa ya nggak bisa secara langsung lihat pesan dari lawannya gitu. Nah, itu namanya enkripsi. That's it seperti itu. Nah, ini buka enkripsi itu juga ada key-nya. Ada kayak key-nya. Contohnya key-nya 1 2 3 4 5 gitu ya. Nah, jadi samanya bismillah key-nya ini jadinya kayak gini. Nah, kalau key-nya beda lagi samanya 7 itu ya. Nah, ini juga harus berubah. Ini pasti berubah. Nah, kalau di Tokopedia itu kita ini sih. Ini key-nya ada perubahan setiap berapa waktu gitu. Jadi ketika dibobol, kayak let's say dibobol itu kan pasti bisa ya. Nah, ini susah buat di decrypt jadi bismillah lagi gitu. Jadi ada namanya encrypt. Ini namanya encrypt ya. Menyembunyikan pesan. Berarti ada benarnya ya kalau pemerintah nyuruh kita untuk Ganti password. rutin ganti password. Masalahnya kini sing lali. Passwordnya lali. Oh, kalau kan ya, iya kan? Kita ini kebanyakan media sosial, ya, kebanyakan kartu ATM, kebanyakan login gitu kan. Lali opo gitu kan? Oke, oke. Lanjut nih. Oke, sip. Ini encrypt ada decrypt ya. Ada decrypt. Nah, decrypt adalah sebuah fungsi di mana dari kode ini itu nanti diubah lagi menjadi value aslinya. Jadi kayak gini lagi. Jadi dia juga butuh key juga. Kalau key-nya di sini nggak sama ya, dia nggak bisa dibuka. Jadi kalau sama key-nya ini 1 itu ya, ini 7 ya, nggak match kan, ini nggak bisa kebuka. Kayak kunci gembok itu di rumah gitu. Kalau kita buat password 1 2 3 ya harus 1 2 3 gitu bukanya. Nah, gitu tuh. Angel sih, emang kayak gini angel. Ini ada algoritmanya sendiri. Ini banyak banget algoritma. Algoritma enkripsi itu banyak banget ya. Encrypt, algoritma. Algoritma itu kayak gimana sih ini? Kan banyak nih ngomong. Oh, ini tergantung algoritma. Algoritma itu kayak gimana? Tampilan algoritma itu gimana? Algoritma itu ya. Kalau dulu belajar kan di matematika ya, bilangan Hmm, itu ya, hmm, algoritma ya. Tapi sekarang yang dipakai untuk kayak misalkan eh, aku nyari nih di Google, itu iklannya keluar berhari-hari di Instagram. hmm, Padahal nggak nyari di Instagram, nyarinya di Google. hmm.
Bahkan yang unik lagi, pernah pakai Google Meet, rapat ya, Hmm. bahas ini nih sama BA 10 nih, bahas Nibras. Aku belum sempat nyari. Nibras itu Nggak ada. brand clothing ya. Itu sejam kemudian iklannya Nibras itu keluar di IG. Iya. Berarti apakah algoritma itu nggak cuma yang kita search keyword bisa deteksi suara gitu? Nggak. Coba Algoritma gimana algoritma itu? itu sebenarnya adalah sebuah logika ya. Algoritma itu intinya adalah sebuah logika. Logika mengolah data. Itu aja sebenarnya. Nah, pemanfaatannya itu banyak banget. Algoritma itu bisa dipakai di security, bisa dipakai di sini, bisa dipakai di data, dalam kurung machine learning ya. Nah, machine learning itu apa ya? Kayak tadi yang punya Mas Fatih tadi. Kita ngomong apa di Google keluarnya apa? Itu namanya machine learning. Ini di kita beda lagi. Divisinya di sini namanya data biasanya. Ada data engineer, ada data science itu beda. Ya, banyak kan? IT itu kompleks banget. Jadi ada data science. Nah, terus yang masuk tadi itu kenapa bisa ada iklannya? Itu ada namanya digital marketing. Nah, ini udah banyak banget kan. Ini di Tokopedia Teks udah banyak banget kayak gini. Nah, algoritma itu bisa dipakai dimanapun. Di digital marketing bisa dipakai, di data engineer bisa dipakai, di data science bisa dipakai. Dimanapun dia pasti pakai algoritma. Algoritma intinya adalah logika mengolah data. Itu adalah algoritma. Contohnya adalah algoritma kita pengen minum ya. Manusia minum kan kita ambil ini ya, ambil apa namanya? Ambil minuman, terus kita minum ya. Terus kita minum. Cari-cari dulu, bukan gini deh. Apa namanya? Kalau kita mau minum apa? Ambil gelas kan. Habis itu tuang air, pastikan air ada atau enggak. Kalau enggak ada ya udah beli, samanya kayak gitu ya. Itu namanya algoritma. Algoritma adalah suatu kerangka logika ini. Jadi enggak spesifik ke apa ya? Ke sebuah fungsi tertentu gitu ya. Enggak spesifik di machine learning aja enggak, tapi algoritma itu dipakai dimanapun. Karena itu adalah kerangka berpikir logika gitu ya. Gitu sih. Nah, itu pakai machine learning ya, contohnya Mas Fatih tadi. Nah, itu machine learning itu banyak banget. Contohnya lagi, machine learning itu ada yang diolah dari speech. Mas Fatih ngomong apa, itu dia bisa nangkap nih. Nah, itu algoritmanya itu speech sendiri. Nah, itu kalau ngaktifin Google Speech itu pasti kena tuh. Cuman kalau di Apple sekarang sudah lumayan ketat ya. Kalau yang pakai iOS atau pakai Mac itu biasanya sekarang udah lumayan ketat karena privacy-nya udah ditingkatin. Aku Terus nggak bisa, Mac, aku nggak Mac. oh iya ya, itu Mac lawas itu harus yang baru nih ya. Iya iya Nah, iya ya, masuk 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 ya. Harus nah ganti satu ya berarti lagi, ya. teman-teman pernah sebel nggak sama yang pakai Windows nih? Sebel sama Windows Update nggak? Kalau sebel Monggo. sama Windows Update itu sebenarnya penting loh Windows Update Ini itu. teman-teman tak langsung open mic aja ya Mi. Nanti nggak usah ada tanya jawab di akhir ya. Kalau pengen Oh yes, tertarik langsung diskusi aja ya. Di sela nggak apa-apa ya. boleh boleh. Ya, langsung, Rek, monggo teman-teman silakan. Ini ada BA daerah lain juga Mi. Nah, nanti ada teman-teman dari UB juga ada. Nanti langsung open mic aja ya kalau itu. Itu yang pakai Windows tuh, silakan direspon Windows-nya. Ya, auto update itu penting loh. Jadi kalau teman-teman lihat auto update, kalau teman-teman sebel, auto update itu apa sini? Update itu termasuk update security loh. Ya, update. Salah satunya ini juga. Makanya kalau yang pakai Mac itu atau pakai iOS itu biasanya direkomendasikan buat update ke iOS terbaru atau Mac terbaru. Biasanya itu pasti ada. Cuman dia nggak wajib download kan. Nah, auto update ini sebenarnya bagusnya di security update. Security update itu maksudnya apa? Contoh gini.
Dulu itu orang maling, itu kan ini ya, pakai apa, samanya mau maling bank gitu ya. Dia kan malam-malam ke ATM gitu, bobol ATM, katakanlah kayak gitu ya. Sekarang dia bobol bank, itu kan bisa pakai IT kan, bener nggak? Soalnya dia tempelin suatu alat gitu buat apa, ngecek PIN-nya apa dari ATM tersebut, nanti dia bisa copy ATM-nya, kan bisa dapat. Nah, itu pentingnya security update, karena apa? Kejahatan itu pasti juga update. Gitu sih. Jadi auto update itu kalau bisa jangan dimatikan ya, eh, karena dia ada security update gitu. Yang susah Nah, itu memorinya, nggak cukup. Kadang kalau update itu kan makan memori ya. Ya ente pakai MacBook Pro. Nah, ini sing air ini ya entek memori nego. ya, Apanya HP ya, kentang, tambah. Kayak update game itu repot nih. Itu. iya sih, benar-benar itu. Tapi ini penting juga sih buat security gitu sih. Jadi aku juga saya juga nggak ini ya menyangkal kalau pemerintah suruh kita update, ya benar sih, update password itu penting banget sebenarnya. Itu penting banget. Nah, terus jangan sampai lupa password sih. Itu fatal banget sih. Nah, itu sebenarnya kelemahan Indonesia juga sih, karena jujur ya, dari kacamata IT itu sebenarnya kita belum siap. Karena apa? Banyak orang yang nggak tahu security itu apa. How to prevent that itu kan nggak ada itu. Banyak orang yang samanya dia dapat SMS, kamu dapat apa? Hadiah 30 juta itu ya. Klik ini, itu sebenarnya phishing di dalam link yang tersebut. Itu kan banyak orang yang nggak siap sebenarnya. Dan berapa banyak data orang Indonesia yang kena bobol, itu hampir semuanya kayaknya pernah kena bobol tuh. Nggak siap sebenarnya. Jujur aja nggak siap. Karena kalau menurut saya ya, security di Indonesia ya, terutama di pemerintahan itu, eh, dari 0 sampai 10 itu paling cuman skornya 2 atau 3. Skor ini ya, security-nya kita itu 2 sampai 3 paling. Nggak nyampe orang itu. Nah, itu sih bahaya. Ya, teman-teman tiba-tiba pernah nggak sih kayak nomor baru itu tiba-tiba banyak yang nge-spam di SMS atau WA. Kayaknya pernah semua ya. Nah, itu kan sebenarnya salah satu gegara datanya bocor sebenarnya gitu sih. Ini nih, bisa nggak ya sebenarnya pemerintah regulasi, berarti itu bidangku ya. Berarti revisi Undang-Undang ITE atau revisi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan sebagainya. Hmm. Kalau aplikasi di luar, ya baik di iOS ataupun App Store, itu ada beberapa yang di awal aplikasi itu ngedeklar kalau dia itu nggak ngolek data. Kalau di kita, itu di awal mesti persetujuan bahwa data kita dikoleksi. Bisa nggak Hmm. sebenarnya aplikasi di Indonesia itu mulai diarahkan ke sana? Ini saya nggak tahu ya, teman-teman sudah pernah download aplikasi luar atau belum ya? Mungkin yang pernah ke luar negeri, terus kemudian di suatu negara biasanya disuruh download aplikasi ini atau apa gitu ya. Misalkan saja kalau di Arab Saudi ya, yang dibuat sama Kementerian Haji dan Umroh, itu ada dulu Tawakalna pas zamannya COVID-COVID. Kalau di kita kan Peduli Lindungi yang sudah bocor itu, gitu kan, dijual berapa itu datanya itu kan. Nah, di Tawakalna, kalau satunya lagi ada untuk visa atau surat permit ya untuk masuk ke Mekah Madinah, itu namanya Ayat Marna ya, itu sekarang diupdate jadi Nusuk namanya. Itu di awal itu sudah dideklar di aplikasi itu kalau kamu nggak koleksi data. Gitu. Nah, kalau di Indonesia misalkan di waktu yang sama ya, bandingkan aja download Tawakalna sama download Peduli Lindungi ini. Tampilannya hampir sama, tapi satunya tidak mengkoleksi data, satunya diminta, kita dalam tanda kutip ya, dipaksa untuk data kita dikoleksi gitu ya, dengan persetujuan sekian accept apa gitu, yang kadang kita karena malas oke aja gitu. Bisa nggak sebenarnya data kita itu nggak perlu dikoleksi deh di Indonesia, di aplikasi-aplikasi Indonesia. Tokopedia kan coba dikoleksi kan datanya, ayo. Di koleksi kita. Nah iya, gimana, bisa nggak kalau nggak ngoleksi? Karena ya apa sih untungnya pemerintah ngoleksi data kita gitu. Kalau Oh, perusahaan jelas untung ya Mia, untuk email blast misalkan, info apa gitu kan, ini ada promo nih, masuk ke email atau masuk ke nomor pribadi gitu. Kira-kira bisa nggak pemerintah itu nggak perlu repot-repot ngoleksi gitu gitu. nggak bisa sih itu kayaknya. Gitu karena apa ya? Sebenarnya tahu sih jalan pemikiran pemerintah tuh gimana. Dia pengen sentralisasi data kan. Jadi samanya datanya
kita di A gitu ya. Jadi sinkronis keuntungan dari koleksi data itu sebenarnya satu sih Mas. Jadi salah satunya adalah contoh kalau tadinya ini ya kementerian apa ya? Kementerian Pertanian gitu ya. Dia ngoleksi data A gitu ya. Koleksi data petani A gitu ya. Nah, di kementerian yang lain namanya kementerian keuangan gitu ya. Nah, data petani A itu beda sama yang di sini. Sorry. Oh, kok iso beda? Loh, karena nggak sinkron. Oh, Nah, makanya pemerintah tuh kenapa pengen collect data? Ya dia disatukan datanya. ya tapi Synchronization di sini. gampang boleh tambahan. Iya, datanya sama. Sebenarnya concern-nya di sini sih sebenarnya. Cuman masalahnya sebenarnya collect data itu nggak apa-apa. Tapi yang penting adalah ada enkripsi. Encryption and security. Collect data itu nggak apa-apa, yang penting ada ini. Kalau pernah ini ya, aku pernah upload ini ya, upload aplikasi di App Store. App Store itu lebih ketat dari Play Store ya. Itu tuh kita harus memastikan bahwa semua data itu terenkripsi. Kalau enggak ya dia akan ditolak aplikasinya. Kalau di App Store ya, kayak gitu. Nah, sebenarnya nggak masalah collect data buat kepentingan umum atau apa. That's nggak masalah sebenarnya di dalam kacamata IT. Yang jadi masalah adalah security sebenarnya. Nah, bagus lagi kalau kita punya enkripsi sendiri. Enkripsi contoh ini ya, karya anak bangsa itu ya. Jadi yang tahu cuma bangsa kita, sampai kita ke hack gitu ya. Ya mereka nggak, cara buat tahu key-nya apa, cara dekripnya kan nggak bisa gitu. Sebenarnya konsennya di sini, bukan masalah datanya ada atau enggak gitu. Ya ini analoginya kayak gini sih. Apakah orang apakah bank boleh menyimpan uang atau enggak itu kan? Pada ya kita kan perlu ini juga kan, perlu apa namanya, nge-make sure bahwa uang kita di bank itu aman kan. Ininya kan itu ya. Karena aman itu kita mau nyimpan uang di situ. Padahal kan uang itu kan kayak semacam aset kita kan, gitu kan. Ya sama seperti data itu kan juga aset sebenarnya. Nah, intinya adalah sebenarnya di sini sebenarnya. Nah, ini adalah kekurangan negara kita dan menurut saya sih pemerintah aja kurang ini sih, kurang terlalu aware tentang ini ya. Makanya ya sebenarnya Biorka ini ya buat pelajaran buat Indonesia kalau mereka bisa belajar ya. Karena data ini penting loh, data ini. aku presidennya tak angkat dari staf ahli. Oh iya, staf ahli Menkominfo, kan? Gampang kan? Saya kasih kamu warga negara Indonesia kalau kamu bukan orang luar. Datang ke Indonesia, kamu nggak saya tangkap. Enak kan? Oh enggak, teman-teman, kalau mau ngasih feedback silakan ya, mau curhat ya. Phishing itu kayaknya yang banyak ya, teman-teman mungkin nggak sengaja. Ngeklik apa gitu. Iya, lah misalnya banyak WA atau SMS masuk, nggak sengaja mau ngapus, terus ngeklik linknya kan phishing sudah kena itu. Terus ada lagi yang dulu sempat ya iseng di DPR ya, yang email masuk diklik link, link ke video porno dan sebagainya itu kan. Ini kan sangat sangat mudah ya bagi orang awam kayak saya, ya sangat rawan data itu dibobol. Nah itu silakan, monggo langsung aja open mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, izin nanya Mas, kami ini karena diskusi. Suara saya masuk ya Mas? Boleh. Oke, jadi kemarin kebetulan beberapa waktu yang lalu itu ibu saya tanya sama saya Mas kemarin. Jadi ibu saya itu kemarin dikirimi dari seseorang gitu ya. Ngakunya itu ada salah kirim pesan gitu. Jadi memang ada SMS yang isinya itu berisi pesan nama-nama Thailand seperti itu. Dan kemudian ibu saya dibilang ini tolong dikirim balik ya nomornya karena saya beli voucher game tapi salah kirim. Nah, akhirnya masuk ke WA ibu saya atau SMS ibu saya gitu. Nah, kebetulan akhirnya di WA. Nah, kebetulan ibu saya akhirnya ngasih kode tersebut gitu.
ngasih kode tersebut ke orang yang orang yang minta gitu ya. Yang ternyata setelah saya cari tahu itu modus penipuan gitu loh. Nah, saya takutnya itu kan juga salah satu tadi ya kayak phishing tadi. Nah, itu kan qadarullah udah terlanjur dikirim. Setelah itu ibu saya baru nanya ke saya gitu, Mas. Dan akhirnya saya kan cari tahu di googling itu salah satu phishing tadi ya, Mas, ya, bentuk phishing Ya, ataupun phishing. nge-hack data. Nah, itu solusinya gimana ya, Mas? Apakah memang ada cara untuk mengembalikan biar tidak dihack ataupun ya kalau sudah terjadi ya udah nggak bisa dikembalikan gitu, Mas. Karena kasusnya kemarin ibu saya kasihan gitu loh, karena salah udah beli ke Alfamart, kodenya kok kekirimnya ke saya gitu. Jadi merasa kasihan akhirnya malah dikasih data apa ya, dari SMS tadi yang padahal sebenarnya itu kode-kode Thailand dan saya cari itu katanya phishing kayak gitu. Itu Mas gimana Mas, kalau udah terlanjur dikirim atau udah terlanjur pencet gitu, Mas? Terima kasih. Oke, siap siap. Sebenarnya kalau udah terlanjur ya kita udah nggak bisa sih. Gitu ya. Jadi security itu sebenarnya bukan ini ya, bukan apa dia kayak preventif gitu sih. Kayak kita sebelum apa sedia payung sebelum hujan. Jadi kita nggak boleh kejadian dulu baru kita prevent, itu nggak bisa. Itu bedanya security sama bagian-bagian sini yang lain ya. Nah, kalau security itu preventif, jadi kita sendiri yang harus mengamankan. Kalau udah kejadian gimana? Ya udah, mungkin nanti bisa ganti nomor atau apa, atau lapor kemana gitu ya. Nah, sekarang ngelacak perbankan itu juga susah karena sekarang banyak yang pakai kripto ya. Kripto itu susah banget dilacak. Kenapa? Karena dia peer to peer ya. Dia nggak kayak bank yang kita bisa ngelacak, oh ini uangnya lari kemana kemana. Nah, kripto tuh nggak bisa digituin. Kripto tuh kompleks banget sih ini ya. Apa namanya? Nggak kompleks sih sebenarnya, susah aja dilacak. Makanya kan mereka kalau perdagangan apa ya di dark web itu kebanyakan pakai kripto. Kenapa? Karena mereka nggak bisa dilacak sama pemerintah. Nah, kripto itu yang tahu dirimu transaksi apa ya dirimu sendiri. Orang lain nggak akan bisa lihat. Gitu sih. Nah, kalau udah terlanjur kayak tadi kena phishing ya, sebenarnya solusinya ini sih, nggak harus di reset HP-nya atau apanya, cuman bisa apa ya, mungkin bisa dikasih pengaman, mungkin bisa antivirus atau apa like that, itu bisa mengurangi phishing juga sih. Dan itu buat pelajaran aja sih, phishing itu emang kalau udah kejadian ya udah harus ikhlas sih. Gitu ya. Jadi kalau buat mau balikin ya nggak bisa karena Kira-kira dia bobol data apa itu kira-kira? nomor HP biasanya gitu. WA kan Oh, itu lewat WA kan Mas? Iya, jadi kayak dikirim lewat WA gitu, Mas. Ya, itu lewat WA Mas. Makanya apa nomor HP itu kalau di Tokopedia sekarang jadi PAE ya. Jadi PAE itu semacam ini sih, data yang benar-benar harus dienkripsi. Harus jadi kayak gini nih. Jadi nomor HP itu nggak boleh 085 gitu langsung langsung ditulis di database kayak gini, nggak boleh sekarang. Gitu. Oh iya, Nah, Mas, sama mungkin karena hmm, udah terjadi kemarin saya bilang ke ibu saya untuk upaya preventif juga. Jadi kayak segala foto KTP, kemudian kode PIN ATM segala macam yang mungkin di WA dihapuskan gitu. Kayak kakak kan ada ya di foto hmm, keluarga segala macam. Itu aku bilang ke dihapus gitu, walaupun mungkin ya walau alam udah dipakai atau belum, tapi kan dihapus mungkin meminimalisir dari tadi ya apa ya data yang hmm. ambil lah. Itu mungkin data yang sebenarnya mereka ambil itu apa ya Mas? Misal tadi ya kayak foto-foto yang mungkin penting atau chat-chatnya apa atau sebenarnya yang paling penting mereka cari itu apa sih Mas gitu. Karena biar kita bisa minimalisir kalau udah jadi kita hapus pesan-pesan yang apa kayak gitu Mas, atau foto-foto yang mana gitu Mas. Oh, maksudnya biasanya data apa aja sih yang nggak boleh di-share gitu kan? Heeh, nah mungkin tadi ya seperti itu. Nama lengkap tuh nggak boleh di-share sebenarnya. Nama lengkap bukan nama lengkap sih. Kalau di kita itu yang nggak boleh di-share tuh biasanya ya itu nomor, entah itu nomor induk, nomor apapun, itu nggak boleh di-share. Pokoknya nomor identitas lah, itu nggak boleh di-share. loh, Mi, bentar, sorry. Kan WA itu kan sudah terenkripsi katanya. Iya, Nah iya, nah kan dia nggak ada untungnya phishing lewat WA. Kan, loh phishing-nya gini mas, sama ya aku hacker ya, nah, aku hacker ya. Di sini ada data dari breach tuh katakanlah ya. nah, So,
Nah, dia dapat data dari situ kan. Contohnya dia nemu nomor di situ 91 gini ya. Ah, Nah, aku sebagai hacker, aku akan ngechat dari sini. Aku chat WA, aku hacker ya. ah. Aku hacker. Nah, aku ngechat dari WA sini. Nah, cara ngechatnya pakai apa? Pakai ini, namanya social engineering. Contoh dia ngaku-ngaku sebagai keluarganya, ngaku-ngaku jadi temannya, Oh, iya iya iya. Iya ya ya, kan? makanya banyak orang anu ya, apa kayak double akun gitu-gitu ya. Yes. Oh, berarti kan dia nggak bobol data kita di WA itu kan? Bukan Nah iya, bobolnya hanya. iya. Jadi dia kan nggak ngechat apa nyari data-data kita di melalui WA itu, tapi dia mengaku sebagai diri kita, gitu kan? Yes, right. Oh iya, Itu ya social bahaya sih. engineering namanya ini. Ganti nomor, makanya ganti nomor. Ganti nomor, solusinya ganti nomor ya. Ganti nomor terus declare, ya ganti nomor terus declare, saya ganti nomor karena saya kemarin kayaknya kena phishing gitu kan. Nah, Hmm. kalau nggak gitu, nggak ganti nomor yang lama, diakui sebagai nomor kita, bahaya juga nih, ya kan? Padahal itu Yes. sudah kepegang hacker nomornya, gitu kan? Nanti dia malah merajalela. Iya sih, makanya ada yang utang tiba-tiba gitu kan. Ini aku ini, kamu kenal aku nggak? Golo-golo kan? Waduh, Ya. ngeri, ngeri, ngeri. Nah, ini yang menurutku Indonesia belum siap di sini, di poin ini sih. Karena banyak orang tua yang gampang apa? eh, yang gampang kena social engineering. Yang orang-orang awam terutama itu kebanyakan kena social engineering. Pejabat ya sering. Wih, seorang Pejabat juga ada yang awam kena. sampai ganti nomor Amerika loh. Nggak percaya lagi. Iya, iya kan? Artinya ya ya nggak cuma orang awam, ya sasaran mereka random aja gitu kan. Random ya, mereka ngacak nomor di setauku ngirim nomor ini. Nah, ada juga data di bridge itu yang ini sih, dia bisa ngoleksi, contohnya Mas Fatih punya nomor A itu ya, punya nomor gini. Nah, di data ini dia itu ada yang tahu, oh Mas Fatih itu punya kontaknya siapa aja itu. Mengakses kontak kita ya, wah ngeri Iya, itu. dia ada. Berarti nggak usah nyimpen kontaknya orang. Nggak usah. Jadi kalau aku sama yang ngechat siapa namanya, ya Rizal di sini ya, aku ngaku dari Mas Fatih aja bisa, karena aku udah tahu identitas orang ini siapa. Wah, iya. Nah, ujung-ujungnya kemana lagi ya? Paling mudah itu ya di sini, social engineering. Ngaku-ngaku jadi orang. Udah. Dan Itu itu valid itu. dilaporkan ke polisi di banyak kasus, dibuktikan dengan tugas akhir skripsi dan sebagainya, itu banyak penelitian tentang itu nggak bisa dilacak juga, Nggak jarang. bisa. Dari berapa kasus itu yang ketangkep itu cuma sepersekian. Nah, kalau aku jadi hacker, itu biasanya kalau aku udah kena satu orang, aku ganti nomor. Dan nomornya itu jangan sampai didaftarkan dengan nick kita, dan lain-lain. Jadi kalau orang samanya, oh ngacak IP-nya dari mana? Ya kita sekarang IP kan bisa di ini ya, bisa pakai apa namanya, VPN atau apa ya, biar kita nggak kena lacak gitu. Itu sama kelacaknya di Singapura, ternyata artinya orang Bandung gitu ya. Itu bisa aja, tinggal pakai VPN. Nah, kalau di IT itu ada namanya ini sih, IT forensik digital gitu ya. Kita bisa ngelacak-lacak gitu. Cuman kalau hackernya udah pintar banget ya susah emang dilacaknya. Apalagi kalau jujur di Indonesia itu kita kekurangan namanya IT security expert ya. Paling startup gede doang yang punya ya. Selain itu kayak bank itu juga sebenarnya mereka punya IT security expert, cuman dari kebijakan apa namanya, bank itu sendiri itu ya ini kayak nggak dipakai sebenarnya. Kayak cuma ngetes-ngetes yang sebenarnya nggak perlu dites gitu. Kalau kemarin nonton apa namanya, Deddy Corbuzier tuh yang salah satu expertise di IT security ya, bilangnya kayak gitu. Sebenarnya kebijakannya kurang ini, kurang aman sebenarnya. Kebijakan Indonesia like that.
Ini yang paling kenal banyak orang tuh ini sih. Ini valid. Terus kemarin ada juga sih kasus, Mas Fatih udah pernah kena belum? Jadi aku hacker ya, terus aku pesen Shopee, pesen barang gitu ya, pesen barang A gitu ya, tak kirimkan ke Mas Fatih juga. Nah yang bayar Mas Fatih ini pakai COD. Belum pernah. Kan? Alhamdulillah, gak tahu belanja akeh soalnya. Tukune mung habatu sauda. Engko nek teko sing teko sepatu aku gak mungkin gelem bayar, jarang tuku sepatu. Oh ngono ya. Loh, Terus sekarang udah kayak gini juga. keuntungannya dia apa hacker itu? Kan dia nggak dapat apa-apa. Ya nggak dapat tahu apa emang. Dia cuma nyoba-nyoba security aja. Hacker tuh kan nggak semuanya orientasi ke uang. Oh, iseng ngono ya, gabut Ono ngono. sih hacker iseng-iseng gitu aja. Waduh. Makanya berarti banyak kasus, misalkan COD ditolak itu bukan karena nggak bisa bayar, nggak punya uang, tapi karena dia memang nggak pesen. Iya. Kalau memang yang dipesen itu barang dan oke lah, mungkin kita beli, kita ada uang gitu misal. Ratusan ribu aja misalkan bisa lah kebayang. Tapi kalau naudzubillah yang dipesen itu narkoba, gitu-gitu kan kita yang kena. Ya kita yang kena. Nah, bahaya ini. Itu gimana ngehacknya lewat toko-toko oranye, hijau, merah itu? Gimana Ini caranya? awalnya dari sini sebenarnya. Awal mulanya dari sini. Dari nomor ini sebenarnya. Dari nomor sama email biasanya. Karena biasanya hacker itu dapat nomornya aja, dia bisa dapat namanya kan. Nama orangnya yang punya nomor ini siapa. Pakai get kontak. Nggak get kontak sih. Pakai database Kominfo kan bisa. Oh iya iya. Hacker hacker konvensional kayak get kontak. Iya kan? Bisa. Kalau data dijual di dark web itu ya apa ya, data-data yang dari sini biasanya nggak keenkripsi. Nah ini ketahuan juga nih, berarti pemerintah itu nyimpen data kita nggak dienkripsi nih. Ya kan ada anggaran yang harus disetujui untuk mengenkripsi satu data. Indonesia berapa ratus juta data, ya kan? Itu kalau satu orang satu datanya, estimasinya ya. Satu orang kan, Hmm. saya yakin teman-teman di sini aja sudah ratusan datanya. Ya, Iya, media sosial sendiri, m-banking sendiri, all shop sendiri, ya kan teman-teman di sini ya. Terus akun-akun jurnal itu sendiri, data itu kan. nah kalau yang ini sih kasihan, ini sih kasihan si kurirnya menurutku sih. Jadi kurirnya kayak datang biasanya nagih COD gitu ya, malah diusir, itu malah sebenarnya kasihannya kurirnya sebenarnya. Kalau menurutku ya di sini. Ya ini baru beberapa contoh ya. Contoh yang lain tuh banyak sebenarnya, kayak hacking di banking. Teman-teman kalau yang dulu tuh pernah ada yang kena ini sih, nge-share PIN-nya m-banking tuh jangan sampai ya kayak gitu ya. Pokoknya kode-kode yang dikirimkan dari, contohnya kode verifikasi itu jangan sampai orang lain tahu, cuma kalau bisa cuma kita aja yang tahu. Kalau kita login kemana kan biasanya ada kode verifikasi kan, itu jangan sampai ada yang tahu. Nah ada juga kalau phishing itu bisa jadi ini juga sih. Contohnya teman-teman kena phishing itu ya, aku jadi hacker itu ya. Nah hacker ini bisa ngelihat ini sih, sampai nomornya udah kena phishing nomornya. Hacker ini bisa melihat semua pesan yang masuk dari SMS. Ini bisa. Kalau samanya udah kena phishing ya, phishing si nomor HP-nya. Nah ini bahaya sih. Ya solusinya apa sebenarnya? Solusinya bukan sering-sering ganti nomor HP ya, tapi ganti ganti sering password. Nah ini penting banget sih, ganti ganti password. Mungkin sebulan sekali, 3 bulan sekali itu ganti, itu akan lebih bagus sih. Gitu. Nah kalau bilang tadi temanya ini adalah siapa yang salah, ya semuanya salah sebenarnya. Dari sisi pemerintah sama sisi pengguna. Itu semua patut disalahkan. Karena pengguna juga harus bisa belajar kan.
Kita nggak bisa nyalain pemerintah aja, oh gini, nggak bisa. Cuman ya, kita tetap harus belajar yang namanya security, gitu sih. Kita harus juga melek juga. Gitu. Terus sih, mungkin ada lagi? Ya, silakan. Mungkin ada yang mau curhat, kena phishing, kena ditipu nomornya, beli toko oranye hijau dan sebagainya, gitu ya. Kalau toko hijau jarang sih kena. Wah, buku. Kalau toko oranye sering, toko oranye. Atau Lazada sekarang. Iya, Karena iya, yang sering itu Lazada sekarang, nggak tahu namanya. iya, iya. Ya, berarti ini kan kita doakan semoga sebenarnya kan kita cuma butuh ekosistem yang baik saja. Kalau seandainya satu institusi sudah memulai, orang-orang kan pasti akan terdampak ya. Iya. Pasti akan terdampak yang lain. Kita butuh ekosistem aja kayak startup itu kan kalau ekosistemnya sudah terbentuk, mereka berani sendiri. Anak-anak muda sudah nggak tertarik lagi, mohon maaf untuk daftar PNS misalkan karena mereka menciptakan peluang kerja mereka sendiri gitu kan startup itu walaupun ya akhirnya ada beberapa yang harus gulung tikar. Monggo silakan teman-teman mau ada yang didiskusikan monggo mau tanya Bjorka ini aslinya orang mana apakah orang Madiun atau orang Jawa Barat Orang silakan. Madiun tuh kasihan tuh semua. Lah ya dodolan ese orang Madiun tak Rijal iki ya Madiun Jangan iki Rizal ini. lah iya lah Rijal dodolan martabak tapi itu dodolan es. Ayo monggo teman-teman ada lagi. Ya. Lah, untuk jaga keamanan yang online itu gimana caranya? Kan kita tunduk pada persyaratan mereka ya, all shop itu. Gimana caranya? Kita nggak bisa kalau disuruh foto pakai KTP lagi. Iya kan? Iya kan untuk verifikasi itu beberapa akun M-banking itu untuk verifikasi suruh foto pakai KTP. Itu. Ada yang gitu. Nah, itulah tambah satu paket itu. Belum lagi ada pinjol itu ya. Waduh, data-data itu. Sebenarnya kalau foto KTP itu kan awalnya dari kebijakan pemerintah ya Mas Iwan. Samanya orang ya, aplikasi, katakanlah aplikasi apa ya, Gojek gitu ya, GoPay gitu ya, atau pinjol lah, pinjol. Saya pengen dia verifikasi NIK kita kan, NIK kita benar atau enggak. Ini ujung-ujungnya ke server mana coba? Ya dia ke server pemerintah. Nah biasanya di pinjol ini yang disimpan bukan NIK-nya, tapi dia punya ID sendiri. Nah ini biasanya harus dienkripsi. Ini dienkripsi. Nah biasanya bobolnya itu bukan dari sini, dari sini biasanya. Jadi kita nggak ini sih Mas. Kalau NIK gitu ya, tanggal lahir dan lain itu kita nyimpennya ini nggak boleh benar-benar kosong itu harus dienkripsi. Nah biasanya itu kenanya ketika ada apa pas ngisi di sini dicek di government itu yang kenanya di sini biasanya di layar sini biasanya. Ya sebenarnya intinya semuanya di sini sebenarnya. Inti dari semua security ya di lingkup negara ya di sini sebenarnya. Kalau di sini mau memulai, yang lain bisa menyesuaikan. Contohnya kalau pengen dapat data NIK, kita harus pakai enkripsi apa gitu ya. Ada yang dikirimkan. Contohnya kan sekarang kalau nggak salah ya, ngirim NIK ke government tuh kita cuma ngirim ini aja. NIK nomornya berapa. Nah, coba kalau dibuat, kalau kita pengen dapetin NIK dari government itu pakai enkripsi. Contohnya pakai kode kayak gini. Nah, nanti keluar data aslinya nih. Nah, data aslinya nanti itu juga terenkripsi. Nanti di sini baru bisa kelihatan data aslinya apa. Itu kan lebih aman. Nah, masalahnya kan enggak kalau samanya sekarang dari pinjol pengen dapetin NIK ya. NIK-nya ini NIK asli kita itu dikirimkan ke pemerintah itu. Ini akan masuk ke sini. Nah, ini bisa kena network trace ini. Jadi, oh ini orang sama hacker kan ada yang nge-scan ini ya. Orang lagi ngirim apa itu bisa. Nah, itu bisa aja kita kena NIK-nya di sini. Pas dia ngirim ke government. Nah,
Kalau umpamanya cara ngirim NIK-nya itu ada ketentuan security-nya, contoh oke gini. Nah, nanti di sini bacanya, di sini baru di sistem government-nya baru baca, oh ini NIK ini toh 33 berapa gitu ya. Nah, itu lebih aman. Masalahnya kan di sini enggak. Gitu sih. Sebenarnya terpusatnya di sini sebenarnya. Kalau dari sini mau memulai, sebenarnya semua, entah itu semua startup tuh pasti akan ikut semua sih gitu. Ya, kita doakan ya Mia, mudah-mudahan terbuka hatinya setelah ada Biorka itu. Nggak cuma terbuka anggarannya saja, gitu kan. Kalau terbuka anggarannya kan masyarakat gampang nebak. Wah ini berarti gitu kan. Nah, iya. Ya pengalihan isu, ya cara untuk naikkan anggaran gitu kan. Dan semoga pemerintah lebih peka dan untuk bisa. Ya intinya kan kita pengen semua aman gitu ya. Kita nggak pengen ada kejadian-kejadian yang ya data bocor. Kalau data kita saya yakin sudah bocor semua. Udah bocor pasti, dataku Lewat bocor pasti. apapun ya, mau Peduli Lindungi, mau BPJS, mau sudah bocor pasti. Cuman ya semoga nggak dimanfaatkan untuk apa-apa ya yang aneh-aneh karena kita juga nggak punya apa-apa gitu kan. Monggo teman-teman, apakah masih ada yang ingin didiskusikan? Kalau tidak ya berarti ada. Silakan. Ya, apakah suaranya kedengaran, Pak? Kedengeran tapi agak noise, enggak apa-apa. Dengar, insyaallah. Ya. Ini pada masalah ya. Pertanyaannya. Ini Mas, saya penasaran itu apa namanya? Hacker itu kebanyakan kan menggunakan bahasa pemrograman apa sih kan? Kalau kita belajar ada Java, C++, terus Python gitu. Nah, dan kan biasanya kalau hacker itu kan kayaknya harus gunain ini nggak sih, gunain kayak software yang support ini codingannya dia gitu. Nah, itu kayak apa kira-kira? Oh, maksudnya mau pengen jadi hacker? Mau outlet gitu loh, apa namanya, outlet server itu siapa sih, kok event banget gitu loh. Oh iya, kalau silakan nih diajari. bahasa itu macam-macam ya. Di hacker tuh ada yang pakai C, ada yang pakai Python, ada yang pakai bahasa apa ya? Bahasa Bash, kalau tahu ya, bahasa terminal tuh ada. Kalau pengen belajar, ini sih aku ada sebenarnya saya sedang belajar juga di sini. Ini nih, coba belajar di sini sih, zsecurity.org. Tapi ini mentornya orang Inggris nih. Dia ini sih security expert di Inggris sana. Namanya Z lagi. Semantap ya, namanya Z. Ini saya belinya di Udemy sih, apa course-nya gitu ya. Nah, ini ada ininya, ini latihan jadi hacker ya. Tapi hacker yang positif. Jadi kita nge-prevent, namanya kita udah kebobolan nih, nanti cara buat balikinnya gimana dan lain-lain. Buat firewall-nya gimana. Contohnya gini, ibaratnya kayak kalau negara kita udah samanya kemasukan ini ya. Kemasukan dulu kayak Bu Susi kapal dari Vietnam masuk. Itu kan udah kejadian kan. Nah, setelah itu kalau udah kejadian kita preventifnya apa biar nggak kejadian lagi. Nah, di sini ada sih di sini. Mungkin nanti bisa belajar di sini. Nah, ini bahasanya macam-macam ya. Tapi yang penting dalam hacking itu intinya adalah bisa Linux. Kalau pengen jadi hacker ya, hacker tuh pasti bisa Linux. Pasti nggak ada hacker pakai Windows, itu nggak ada, itu hacker ecek-ecek kayak gitu. Nggak ada, pasti Linux. Kalau nggak Linux ya pakai Mac ya. Ya tapi Mac jarang sih. Mac tuh jarang dibuat buat ngehack. Bayangkan buat development aplikasi. Hacker beli Telegram gitu kan, lucu ya, beli akun. Lucu. Gitu. Nah, intinya Linux. Kalau pengen belajar apa hacker itu pasti Linux. Bukan masalah bahasa sih. Kalau bahasa mah bisa dipelajarin. Karena bahasa hacker tuh nggak serumit bahasa-bahasa di sini ya. Di backend itu beda, ini lebih rumit. Tapi kalau di sini ini harusnya bisa terminal aja sih. Belajar bahasa terminal Linux itu harusnya udah bisa nguasai. Itu. Ya. Oke. Linux susah nih. Mac itu pakai Linux loh, Mas. Apa? Mac itu perintahnya di sini pakai Linux ya? Iya. Iya makanya susah kan? Enggak, kalau terbiasa enggak. Nah, itu agak terbiasa, biasa ngetik tok kok. Ya, oke. Terima kasih, Mas Sami.
Ada lagi teman-teman mau belajar Linux? Nah, nanti kapan-kapan les ke kami ya, kita ya, teman-teman ikut kelasnya ya. Aku ya gak ngerti apa-apa lah ya aku ya. Ini Kalau pakai yang apa Mi? Apa Macmu? Kalau update itu butuh lama nggak Mi? Ini sudah waktunya update tapi tak pending terus sih punya lu. depending, kayak ini sih, Apa itu? Monterey. Monterey Monterey yang berapa itu? 6. Iya, iya, iya. Ya, ini penting juga ya ternyata update-update gini ya. Ya. Iya, Oke, jadi oke. kalau bisa update terus sih, karena apalagi kemarin ini ya, kalau nggak salah Google Chrome tuh kemarin ada backdoor. Backdoor itu semacam celah gitu ya. Waduh. Nah, kemarin tuh ada yang nemukan. Jadi, makanya kalau nggak salah tanggal berapa ya? Kalau nggak salah Agustus kemarin itu ada yang nemukan backdoor di Google Chrome, makanya harus update semua. Gitu. Oke, oke. Ya, baik teman-teman harus mulai aware ya ini. Sasarannya ya anak-anak kita ini sebenarnya sering teledor, sering pargoy ya, sering iya, bisa diumbar itu pin ATM dan sebagainya itu. Iya, benar-benar. Kita ini sasaran empuk ya. Sebenarnya saya nggak terlalu sepakat dengan sasarannya orang tua. Orang tua yang famous mungkin iya ya, karena dia punya jejaring. Kalau orang tua biasa dengan cara randomnya nggak ada untungnya juga gitu. Kayak orang tua saya nggak punya HP, nggak mungkin kena phishing. Nelpon itu lewat tetangga misalkan ya, ya tetangga yang kena nanti kan. Nah itu sasarannya sebenarnya adalah kita hacker ini. Apalagi kita kalau punya data ya nggak aware, terus dana juga ya, kita punya data punya dana, wah hati-hati bocor ya, sudah dapat beasiswa nggak banyak gitu kan, masuknya ke rekeningnya hacker auzubillah min dzalik ya. Terima kasih Mami, ada pesan-pesan sebagai penutup nggak, closing statement untuk teman-teman ya. Ini nanti izin di record, nanti tak share di YouTube untuk teman-teman yang nonton, silakan. Oke, kalau saya sih mungkin kalau pengen belajar hacking, belajar ini ya, Kali Linux. Nah ini enak banget buat belajar hacking. Nanti diinstal aja, yang punya Mac mah tinggal install ini ya, tinggal install Parallel, nanti tinggal install aja sekali Linux, udah kelar. Kalau pengen belajar hacking ya, ininya Linux kalau hacking. Nah, terus sama preventif ya, biar nggak kena ya teman-teman, ya walaupun data kita ada bocor, tapi jangan lupa sering ganti password, update aplikasi itu penting banget, entah itu di Android, iOS, entah dimanapun tuh penting banget buat update. Yang terakhir adalah ini sangat penting juga. Sama kita punya akun Google gitu ya, sama punya akun di kampus gitu ya, itu nggak boleh sama passwordnya. Kenapa nggak boleh sama? Contoh hacker dapetin data dari ini ya, dari katakanlah Shopee bocor gitu ya, bocor. Mereka udah bisa nge-encrypt passwordnya itu ya, udah ketahuan nih passwordnya. Nah, akun-akun yang lain kalau password kita sama semua, ya kena semua akun gitu. Entah akun Facebook gitu ya, Facebook dan lain-lain, Instagram gitu ya, di YouTube, itu nggak boleh sama sih. Itu harus beda. Nah, aku yakin di sini banyak orang yang pakai password sama di banyak akun itu pasti tuh. Nah, ini jangan sampai ada password akun yang sama. Mas Fatih gimana? Masih sama kah passwordnya? Oh, sudah tak acak-acak ya. Nah, Nama klub bola, tak acak-acak sampai tak catat tadi. Nah, bahayanya catatannya ini kalau yang bocor. Catatan password ini kalau yang bocor ini bahaya. Kadang ya. paneng ya, sampai tadi titipkan istri. Nah, enaknya punya istri itu gitu ya, teman-teman. Dititipi password. Oke, terima kasih Mas Fahmi. 3 tadi ya rekomendasinya ya. Ya. Alhamdulillah teman-teman, sore hari ini kita bisa belajar ya tentang isu keamanan siber ya. Bahasa Indonesia kan keamanan siber, cyber security itu keamanan siber, terutama terkait data. Ini tanggung jawabnya siapa? Tanggung jawab semua. Terutama pemerintah dalam hal ini adalah political will ya. Karena ya mau diapa-apakan kita hidup di negara, ya otoritas tertinggi adalah negara gitu ya. Nah, semoga pemerintah kita semakin aware, karena itu tadi kita baru tahu kalau ternyata data-data dari semua platform itu masuknya ke pemerintah sedotannya. Ini kalau di tengah dicegat gitu ya, ya kayak ada misalkan preman di tengah, wah ini selesai sudah, datanya nggak nyampe ke pemerintah, nyampe ke
dark web, gitu kan? Auzubillahi min dzalik. Kita berdoa bersama. Nah, sebelum kita tutup, teman-teman, kita berdoa juga untuk saudara-saudara kita yang menjadi korban di Kanjuruhan. Sekali lagi kita tidak bisa menyalahkan siapapun. Mungkin nanti kalau di dunia tidak bisa diadili, insya Allah hakim akhirat lebih adil. Termasuk melalui momen ini kita berdoa juga semoga tidak ada lagi kekerasan dalam rumah tangga, pun kekerasan di luar rumah tangga, ya. Tidak dibenarkan kekerasan dalam kondisi apapun, ya. Kita berdoa Allahumma firlahu warhamhu afi wa'fu anhu Allahumma la tahrim ajrum wa la tahrim ba'dahum waghfir lana wa lahum. Semoga mendapat tempat terbaik di sisinya dan semoga tidak ada lagi fanatisme asobiyah, ya, gangster seperti apapun, ya, dan kita hidup aman, damai, berdampingan, gitu kan, karena ya hidup kita ini cuma sementara, jangan sia-siakan yang sementara ini. Saya selaku pengantar, moderator sekaligus yang punya gawe acara ini, mohon maaf jika ada sikap atau kata yang kurang berkenan. Kita akhiri dengan baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alaikum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Terima kasih Fahmi. Izin ditutup ya. Terima kasih Mas. Ya, kok Khairan. Ya. Bye. Wah.